Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Lanuqadimulakum nasroh, al-khobarul waqi di Madinati bikasi halian. Ma'akum Nasyana Ramanda. Madinatu bikasi fil akbari minha. Mengawali berita hari ini, ketiadaan air PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum di Bekasi membuat warga kelimpungan. Tidak hanya untuk mandi dan berpergian lainnya, juga mencuci pakaian. Ironisnya, belum ada solusi dari pihak PDAM kecuali hanya diam 1000 bahasa. Senin, 14 Agustus 2023, misalnya, Natali dibuat pusing 7 keliling gara-gara air PDAM di rumahnya mati. Cucian numpuk juga menghabiskan hingga 28 air galon isi ulang. Ini merupakan imbas dari tercemarnya Kali Bekasi akibat limbah. Airnya menghitam dan beraroma tidak sedap. Natali adalah salah satu pelanggan PDAM. Ia tinggal di perumahan Permata Hijau Permai, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ia mengalami krisis air sejak Jumat 11 Agustus 2023 malam. Distribusi air bersih dari PDAM mati total. Berita selanjutnya, Detasemen Khusus atau Densus 88 menggerebek satu rumah yang diduga sarang teroris di Jalan Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin 14 Agustus 2023. Pantauan Bekasi24jam.com, petugas terlihat berada di lokasi penggerebekan. Polisi melintang tepat di depan rumah krem. Di luar terlihat dan barang bukti yang diduga didapat dari dalam rumah tersebut. Barang bukti itu dijaga ketat oleh petugas bersenjata lengkap. Berita selanjutnya, Anto, 46 tahun, adalah seorang pedagang rotan yang terbilang sukses. Ia berjualan di Jalan Raya Pekayon, Kota Bekasi. Anto sudah berumah tangga dan mempunyai 1 anak. Kini anaknya sudah tumbuh dewasa dan menjadi mahasiswi di universitas. Anto sendiri sudah berdagang rotan sejak tahun 2000 hingga saat ini, dan dia berjualan rotan bersama istrinya. Untuk penghasilannya sebagai pedagang rotan, Anto bisa mendapatkan 80 juta rupiah per bulan. Ketika pembeli sepi, ia masih bisa mendapatkan 50 juta rupiah per bulan. Untuk rotannya ada berbagai jenis seperti kursi kafe, kursi daun, cermin hias, rak laci rotan, sofa, penyengat ruangan, dan lainnya. Untuk harga, Anton menjelaskan nilai harga tergantung dari jenis produknya, mulai harga Rp200.000 hingga Rp15 juta. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan, dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda, IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja
yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Nasyana Ramanda. Berita selanjutnya, kali kota Bekasi saat ini kembali tercemar dikarenakan limbah industri. Pencemaran ini mengakibatkan terganggunya pasokan air di PDAM. Kondisi air kali sangat bau berwarna hitam. Selain itu, air pun terlihat menyurut. Aliran sungai ini juga terhubung dengan Kali Cikeas dan Cilengsi yang juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Warga juga merasa tidak nyaman dengan adanya bau yang disebabkan kali tersebut dan juga mengganggu kenyamanan warga dan ekosistem ikan di dalam air. Mengakhiri berita hari ini, pekerjaan sebagai tukang parkir adalah pekerjaan yang mulia. Seorang bapak yang bernama Wahyu, 31 tahun, warga Kecamatan Medan Satri, Kota Bekasi, kesehariannya menjadi tukang parkir di area persimpangan Jalan Harapan Indah 1 yang hidupnya penuh kesederhanaan. Tujuan hidupnya sebagai tukang parkir adalah untuk mendorong pengendara-pengendara agar tidak mengakibatkan kecelakaan. Dia tidak mengharapkan imbalan yang besar karena baginya sesama umat manusia harus saling tolong-menolong. Diakuinya dirinya tidak berharap jadi tukang parkir, kecuali niatnya ingin membantu saja. Ia mulai parkir dari jam 10 pagi hingga jam 14 siang waktu Indonesia Barat, karena ada yang bergantian untuk memarkirnya.
Muhammadiyah 9 Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'adib wa tarbiyah Human Capital and Good Citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news, actual and up to date. I'm Nasyana Ramanda. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.